Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live saya yang ada di TikTok dan teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih banyak sebelumnya. Sebelum seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian, yang rutinitas yang kita lakukan adalah yaitu membaca niat ketika kita ingin memulai membaca Al-Quran. Karena apa? Karena setiap yang apa kita niatkan itu akan berbuah hasil yang baik. Karena memang apapun yang kita niatkan itulah yang menjadi hasil terbaik untuk kita nantinya ya. Jadi kita mulai dulu untuk membaca niat membaca Al-Quran yang seperti biasa ya. Kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qira'atal Qur'an taqarruban liwajhillahil karim, yang artinya sengaja aku membaca Al-Qur'an untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja ke pelajaran kita. Tadi malam kan masih mengenai tasdid ya tadi malam. Jadi kita mengaplikasikan dulu tentang tasdid. Bagaimana sih apabila tasdid itu masuk kepada huruf itu cara bacanya seperti apa gitu. Nah itu yang harus kita pelajari ya. Kita ulangi lagi dulu, mengulangi yang tadi malam biar nggak lupa. Tasdid ya. Ini saya ulang secara simpel bahwa tasdid itu yang dikatakan tasdid itu ataupun kenapa sih bisa ada tasdid itu, ke asal usulnya seperti apa sih? Ya mungkin di antara kita mungkin banyak yang nggak tahu ya, banyak seperti yang saya katakan dari awal-awal, bisa ngaji Quran tapi ketika ditanyakan masalah hal-hal yang seperti itu nggak tahu. Nah itulah yang harus kita hindari ya. Jadi saya jelaskan lagi secara rinci bahwa tasdid itu ialah bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup. Karena bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup, maka terciptalah yang namanya tasdid. Dan ingat, tasdid itu tidak akan merubah makna kata ataupun makna arti yang sesungguhnya. Oke, saya buat contoh. Ini bacaannya adalah Allah. Jadi kita fokus dulu yang namanya tasdid, ya. Kok bisa sih ada tasdid itu? Gimana sih sejarahnya? Kok sih ada gitu lah? Itu yang harus kita pahami dulu, yang poin kita malam hari ini. Kok bisa ada tasdid? Nah itu jadi untuk mengetahui asal usul tasdid ini ada, kalau mungkin kita bahasa kedokterannya ya, kita operasi dulu lah angka ini. Kita operasi dulu angka ini, bukan angka, kata ini maksud saya. Kita operasi dulu, kita bongkar dulu ya. Kita bongkar. Huruf yang pertama adalah huruf alif. Oke. Huruf yang kedua adalah, ingat ya, saya ulangi lagi bahwa ini lam alif ini kenapa bisa dikatakan lam alif? Karena lam alif itu terdiri dari dua huruf yang digabungkan menjadi satu kata ya. Jadi lam ini adalah hurufnya dua, yaitu lam dan alif. Jadi huruf yang kedua adalah huruf lam. Huruf yang ketiga adalah huruf alif. Barisnya kita buat patah, tasdid, patah, mati. Ini kan gak ada memang barisnya kan. Ini masih operasi yang pertama. Jadi belum dapat hasilnya. Jadi nanti hasilnya itu akan dapat di yang ketiga. Di yang kedua saya masuk ya. Kita bongkar lagi untuk mengetahui kok bisa ada tasdid, kok tercipta ada tasdid kan gitu. Pertama adalah huruf alif. Kedua adalah huruf lam. Ketiga adalah huruf lam. Keempat adalah huruf
alif. Nah, disinilah kita mendapatkan hasilnya. Disinilah sejarahnya bahwa kenapa sih tasdid itu ada, gitu kan? Nah, seperti yang saya katakan, tasdid itu ialah bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati dan satu yang hidup. Karena bertemunya dua huruf yang sama, maka terciptalah yang namanya tasdid. Oke, kita bongkar ya. Pertama adalah baris patah. Katanya bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati. Berarti huruf yang pertama adalah huruf yang mati. Berarti lam ini adalah huruf yang mati. Yang kedua adalah yang ketiga adalah huruf lam yang hidup. Karena satu yang mati, satu yang hidup. Baris apa? Baris patah. Intinya kita ingin mencari sejarahnya ini dulu. Kok bisa ada sih ini gitu? Dari mana sih ada gitu kan? Nah, yang keempat, huruf alif. Ingat bahwa huruf alif itu tidak mempunyai baris sukun, itu namanya alif mati. Beda dengan huruf yang lain. Kalau huruf-huruf hijaiyah yang lain harus mempunyai baris sukun baru dikatakan huruf itu huruf yang mati. Kalau alif tidak ada pun sukunnya, ya namanya sudah alif mati. Itulah perbedaan alif mati dengan huruf-huruf yang lain ketika tidak memakai sukun dan memakai sukun. Oke. Inilah yang dimaksud bertemunya dua huruf yang sama. Inilah sama kan, sama-sama lam, ya enggak? Sama-sama lam. Satu yang mati, oke. Satu yang hidup. Nah, yang hidup itu berarti yang mempunyai vokal, yang pernah saya ajarkan yang sebelumnya, yaitu a, i, u gitu kan. Nah, ini baris a, vokalnya a. Nah, ini dikatakan baris hidup. Inilah yang baris hidup itu. Nah, inilah karena bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup, maka digabungkanlah, maka huruf lam yang mati dimasukkanlah kepada huruf lam yang hidup. Sebagai gantinya terciptalah yang namanya tasdid. Jadi asal usulnya seperti itu. Jadi kalau kita artikan bahwa di dalam tasdid itu sebenarnya ada huruf yang disembunyikan. Kalau hurufnya huruf fa yang memakai tasdid, berarti yang di dalam tasdid itu adalah huruf fa yang huruf apa tadi? Huruf lam yang mati. Contoh, huruf yang bertasdid itu adalah huruf ain gitu contoh. Maka di dalam tasdid tersebut disimpan ataupun disembunyikan ada huruf ain yang mati gitu. Nah, maka digabungkanlah yang mati ini kepada huruf lam. Jadi gantinya terciptalah yang namanya tasdid. Karena tidak akan merubah bacaannya juga tetap sama. Nah, ayo kita baca. Ayo kita kembali lagi sini pakai lam. Tetap bacaannya juga Allah. Nah, kita buang ini. Kita hapus lagi ya biar jelas. Nah, Allah tetap Allah juga. Ini juga Allah juga. Makanya saya katakan tidak akan merubah dari segi bacaan ataupun makna. Ya. Jadi pertanyaan, apakah mungkin dalam Al-Qur'an masih ada lagi sejarah yang kayak gini? Enggak. Jadi yang di Al-Qur'an itu semua sudah ditasdidkan. Cuma kita harus tahu kok bisa sih ada yang namanya tasdid. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi kalau kita ngaji nggak perlu lagi kita harus mentasdidkan, harus ini, enggak. Itu sudah sempurna ya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Jadi sejarahnya aja kenapa sih bisa ada yang namanya tasdid. Itulah yang harus kita pahami ya. Ingat bahwa cara membaca tasdid itu ditekankan. Kenapa harus ditekankan? Karena menunjukkan bahwa di dalam tasdid tersebut ada huruf mati yang disembunyikan. Makanya ketika membaca tasdid itu ditekan, ya. Kita langsung contoh. Sebenarnya ini kan ulangan yang tadi malam sebenarnya, cuma kan kita ulangi lagi lah biar lebih enak gitu, biar diingat teman-teman gitu. Kita langsung ke aplikasinya. Oke. Allah, balla,
talla, salla, zalla. Al, alla, balla, talla, balla, talla, salla, sama jalla. Nah, inilah dulu kita pelajari malam hari ini ya. Oke, saya praktekkan untuk cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ditekan ya. Allah, balla, talla. Jadi lanya itu ada jeda ya, ada jeda, hanya ada panjang di situ. Jadi ketika kita baca la itu ada ditahan di situ dulu, ada panjangnya di situ. Jadi nggak boleh Allah balla, nggak boleh ya. Jadi harus ada panjang. Kalau dalam ilmu tajwid namanya panjang ya, itu mat dalam ilmu tajwid ya. Salla, jalla. Saya ulangi lagi. Allah, balla, talla, salla, jalla. Jadi ditekan ya, ingat ditekan. Kenapa ditekan? Karena tasdid itu. Kenapa? Karena tasdid itu menyembunyikan huruf yang mati. Makanya dia harus ditekankan, menunjukkan bahwa di dalam tasdid itu ada huruf yang mati. Kita lanjut. Halla, khalla, dalla, 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 rolla, zalla, rolla, dalla. Kita ulangi lagi, saya praktekkan dulu untuk cara bacanya. Saya baca ya. Halla, khalla, dalla, rolla, zalla. Nah, seperti itu. Jadi la itu panjangnya, lamanya kita di situ membaca itu kira-kira 2 ketukan. Halla, khalla, dalla, rolla, zalla. Jadi kira-kira 2 ketukan, lama panjangnya gitu ya. Kalau lain karena ada panjangnya di situ. Nanti kita bahas kenapa sih bisa panjang. Makanya ilmu tajwid itu sebenarnya banyak gitu. Kenapa sih bisa panjang? Apa sih sebabnya? Nanti ada deh. Nanti kita jelasin. Yang penting kita pahami dulu step by step. Karena saya pribadi membawakan kitab yang seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari Al-Quran melalui dari saya ya, dari video-video saya, bisa Anda miliki buku-buku kitab yang seperti ini. Nah, dan saya akan membuatnya step by step sampai insya Allah nanti selesai ya. Jadi begitulah cara membaca ketika ada tasdid. Jadi kita masih fokus yang namanya tasdid ya. Kenapa sih bisa ada tasdid? Apa sih sejarahnya? Jadi teman-teman sudah tahu kenapa bisa ada dan sejarahnya seperti apa dan cara bacanya seperti apa. Nah, begitu ya. Jadi walaupun ini kan sebenarnya masalah hal yang sepele lah, tapi walaupun seperti itu kita yang bisa baca Al-Quran udah
sepatutnya kita tahu kok ada tasdid gitu, apa sih penyebabnya. Nah itu yang harus kita pahami ya. Mungkin nggak terlalu panjang lebar tentang pengajian kita pada malam hari ini. Yang penting sedikit lama-lama sedikit, terus nanti makin lama makin banyak ilmu yang kita dapatkan. Nanti terlalu panjang pun saya jelaskan nanti tidak akan paham nanti ya. Yang penting ini silakan diulang-ulang biar lebih mudah mengasah otak, agar lebih mudah diingat ya. Kalau ada anak dari teman-teman ataupun dari teman-teman yang menyaksikan video ini, ya bisa belajar membaca Al-Quran. Intinya kita sebagai seorang muslim tentunya rasa malu ada dalam diri kita ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi tidak bisa membaca Al-Quran, itu adalah hal yang sangat memalukan. Oke, mungkin demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi wasilah bagi kita nanti. Semoga Al-Quran ini menjadi penyelamat bagi kita, menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Oke, dan mari kita teman-teman kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah terjadi di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga saudara-saudara yang kita yang ada di Palestina yang saat ini menghadapi perang dari Zionis Israel mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan mari kita dukung melalui doa ataupun finansial bagi teman-teman yang mempunyai yang lebih, yang ada rezekinya. Silahkan kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka diberikan ketabahan dalam menghadapi perang dari Zionis Israel. Oke, seperti biasa sebelum kita menutup pengajian pada malam hari ini, saya akan membacakan salah satu surah sebagai praktek untuk dalam kehidupan sehari-hari. Saya baca surah At-Takatsur ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Ayo kita tutup dengan doa penutup membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin.
menyaksikan video saya, teman-teman yang ada di YouTube dan teman-teman yang ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semua. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Saya tetap harap dukungan dari teman-teman yang ada di TikTok dan yang teman-teman yang ada di YouTube untuk selalu mensupport saya dalam pembuatan channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi umat manusia, berguna untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian. Saya mohon maaf karena saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.